Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Suwandi Ngawi. Salam ternak, salam ngarit. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan jalan rezekinya. Dan bagi teman-temanku yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Pada kesempatan kali ini kami aktivitas sore lagi teman-teman di kandang. Ini kasih pakan sore hari, pakan pembuka menggunakan daun kelengkeng teman-teman. Ini saya akan bahas lagi langkah-langkah ataupun tips-tips supaya ternak kita itu mau makan daun kelengkeng maupun daun-daun tertentu yang biasanya itu untuk ternak-ternak kita itu jarang suka. Jadi terkadang itu memang banyak sekali dari peternak-peternak itu yang untuk daun kelengkeng ini jarang yang suka ternaknya. Tapi kalau menurut kami itu sebenarnya itu insya Allah juga mau teman-teman, karena misalkan kambing kan jenisnya tetap kambing ya teman-teman, tergantung kita mempelajari pakan ataupun pola pakannya itu gimana. Jadi seperti itu mungkin penyebab dari kambing kita nggak mau makan tuh seperti itu. Mudah-mudahan pembahasan ini nanti bisa bermanfaat untuk teman-temanku peternak semuanya, karena saya ingin peternakan panjenengan juga untuk pola pakan maupun dari nafsu makan si kambing ini bisa rakus dan kokoh dalam memakan apa saja yang kita berikan teman-teman. Jadi intinya itu setiap peternak itu pasti cara pemberiannya berbeda-beda teman-teman, tapi intinya tetap namanya kambing itu pasti mau. Misalkan di kandang kami mau, tentu saja di kandang panjenengan seharusnya juga mau. Ya apa atau ini penyebabnya kok kambing panjenengan ataupun kambing teman-teman itu nggak mau misalkan dari daun kelengkeng ini? Ya mungkin penyebabnya itu karena panjenengan mungkin dalam memberikan pakan itu terlalu pilih-pilih misalkan, ataupun khusus dengan satu jenis misalkan rumput. Itu biasanya kalau yang dipakan ramban itu kalau untuk makan rumput itu kan juga nggak mau. Nah seperti itu. Kalau yang makan rumput itu makan ramban sudah tentu mau. Jadi intinya ya seperti itu tadi teman-teman, kita itu ya usahakan itu jangan terlalu pilih-pilih. Jadi nanti kedepannya itu untuk peternakan kita ini kambing-kambing kita itu makannya tidak susah. Itu langkah yang pertama. Dan langkah yang kedua ya kita memang harus memperhatikan dari nafsu makan ternak-ternak kita. Jadi nafsu makan ini juga berpengaruh teman-teman, karena kalau nafsu makan dari ternak kita itu kurang bagus, sudah tentu makan pakan yang kita berikan misalkan dari daun kelengkeng ataupun daun-daun yang ternak kita belum terlalu suka itu biasanya juga memang nggak mau. Ya ini juga kita harus perhatikan. Jadi kita bisa berikan jamu-jamu ataupun vitamin-vitamin, itu selalu saya ingatkan kepada teman-temanku. Karena apa? Karena permasalahan-permasalahan yang serius itu biasanya di pakan ini teman-teman. Kalau kambing kita itu pakan itu nggak pilih-pilih, tentu saja itu juga sangat menguntungkan kita. Contohnya pengalaman kami di sini ini kan daun kelengkeng ini gratisan dari orang juga teman-teman. Dari orang-orang itu kebanyakan tuh pada nggak suka, pada nggak mau, jadi ya dikasihkan ke saya. Nah inilah untungnya peternakan kita itu, kalau kambing kita itu sudah terbiasa makan apapun dari daun-daun yang peternak lain nggak sukai, seperti ini keuntungan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu kita bisa usahakan mempelajarinya itu, misalkan untuk kambing teman-teman itu yang kurang suka misalkan daun apa, itu bisa dikasihkan yang pertama kali. Ini saya ingatkan selalu, saya bahas terus, karena ya seperti yang saya katakan tadi, ini bisa dikasihkan yang pertama teman-teman. Jadi dengan pemberian yang pertama ini juga insya Allah nanti berpengaruh sekali. Kan keadaan kambing kita itu kan lapar, jadi ini biasanya langsung disantap meskipun nyemil-nyemil. Itu langkah yang ketiga. Kalau enggak ya kita bisa dicampur menggunakan misalkan yang pakan ramban bisa dicampur dengan
ramban-ramban panjenengan, misalkan daun-daun apa itu bisa diselipkan beberapa batang itu dari daun kelengkeng maupun daun mangga, daun yang kambingnya kurang suka itu bisa dicampurkan bisa. Tapi saya rasa lebih efektif kalau dikasihkan manualan seperti ini ataupun tunggal seperti ini dulu. Itu pakan yang pertama, pakan pembuka supaya dia mau makan. Ya seperti itu. Terus yang keempat ya teman-teman. Yang keempat itu kita bisa kalau memang mentok nanti nggak mau juga, kita bisa semprotkan dari bahan-bahan tertentu, misalkan dari garam ataupun dari penyedap rasa ataupun dari molase. Itu bisa teman-teman, dicoba juga bisa disemprotkan dulu setengah jam ataupun 1 jam sebelum dikasihkan ke ternak kita semprot terus hamparkan supaya kering, nanti baru kita kasihkan ke ternak kita. Ini langkah-langkah ini insya Allah juga efektif sekali, karena nanti kalau dengan semprotan kita itu kan dari rasa maupun dari ya terutama rasa teman-teman, mungkin ada rasa asin ataupun manisnya, itu dijilat lama-kelamaan insya Allah juga mau. Jadi langkah-langkah yang saya terangkan tadi bisa dicermati, bisa diterapkan supaya apa ya, supaya ternak-ternak kita itu mau makan makanan yang biasanya tidak mau dimakan, kayak seperti itu. Jadi kalau kita itu, ternak kita itu bisa makannya seperti ini kan juga mudah sekali untuk kita dalam peternak ini teman-teman. Karena ini saya lihat, saya terangkan selalu ini karena ya seperti itu. Saya lihat di peternakan khususnya daerah kami itu kebanyakan kambingnya nggak mau. Kalau mereka bilang tuh terkadang ya memang kambingnya cuma sedikit jadinya makanya kurang rakus. Ya seperti itu juga bisa saja, boleh-boleh saja. Tapi menurut kami tidak seperti itu juga. Karena intinya itu semua jenis kambing kan sama teman-teman. Jadi pakannya pun juga sama. Misalkan di kandang kami mau, di kandang teman-teman itu juga harusnya mau. Jadi seperti itu. Jangan cuma kambingnya 2-5 ekor terus gak mau, itu kita harus mengakali caranya gimana supaya ternak kita itu mau makan dari makan yang tidak terbiasa kambing kita mau. Jadi seperti itu. Jangankan kambing cuman 2 ekor 5 ekor jadikan alasan untuk kambing kita nggak mau daun kelengkeng maupun daun mangga maupun daun pisang, itu jangan. Tapi kita harus cari solusi supaya ternak kita itu bisa memakan ataupun mau makan tuh gimana. Jadi kita harus cari solusi, jangan mengambing hitamkan kambing yang cuma jumlah sedikit terus nggak mau makan tuh jangan. Jadi kita harus cari solusinya teman-teman, karena kita itu kan peternak itu harus bisa mengatasi segala sesuatu permasalahan di kandang kita, yang mulai dari kesehatan, mulai dari pakan misalkan, lebih-lebih dari sistem penjualan juga. Tuh bisa rasa seperti itu. Mudah-mudahan pembahasan kami ini bisa dimengerti, bisa bermanfaat untuk teman-temanku peternak semuanya. Karena selalu saya ingatkan, di peternakan ini prosesnya lama, butuh kesabaran, butuh senang, butuh semangat. Dan dengan modal itu insya Allah kita itu menjalani ternak kita, merawat ternak kita itu dengan senang hati teman-teman. Jadi meskipun ya terkadang mungkin tetap ada namanya jenuh ataupun permasalahan itu menjadikan kita tidak ngeh dalam peternak, itu insya Allah ada. Tapi dengan modal yang saya terangkan tadi, insya Allah semangat kita akan selalu tumbuh. Saya rasa cukup sekian pembahasan kami, semoga bisa bermanfaat, bisa dipraktekkan di kandang panjenengan. Dan bagi teman-temanku yang suka dengan keterangan kami maupun video-video dari kami, mohon didukung channel kami ini untuk di like, di jempol, dan di subscribe, dan di komen ya teman-teman, dan di share ke teman-teman panjenengan supaya mendapatkan informasi seputar peternakan kecil seperti kami. Monggo merapat ke sini, kita saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman supaya di peternakan kita ini bisa maju dan berkembang dengan baik. Oke teman-teman, saya akhiri, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.